Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra dan ini sudah hadir ini Pak Rizal Ramli, ekonom juga mantan Menko Maritim ini ya Pak ya. Selamat malam Pak Rizal Ramli. Selamat malam. Iya, ini Pak Rizal merespon keluhan di Kadin ya bahwa BUMN ini sudah mulai mengambil jatah yang kecil-kecil gitu menengah ke bawah gitu proyeknya. Saya kira itu ada benarnya. Tetapi secara umum dulu lah, BUMN ini saya bingung. Udah disuntik APBN, subsidi APBN, merugi pula gitu lah. Saya kasih contoh dulu, saya di Bulog, ketua Bulog, kita untung besar sekali sehingga bisa beli pesawat Sukhoi. Ini Bulog merugi. Ya, Garuda merugi 3,2 triliun. Jadi ada yang nggak beres di dalam pengelolaan BUMN ini. Selain itu mau masuk kemana-mana. Yang perintil-perintil juga sampai masuk. Catering gitu ya. Cuci baju nggak ada tadi katanya catering, apalagi travel agent. Segala macam pengen masuk gitu. Jadi tidak ada fokus di dalam pengembangan bisnis daripada BUMN. Padahal BUMN ini kalau dibenahi saja, ini akan jadi kekuatan yang sangat besar. Misalnya contoh tahun lalu saya dorong beberapa BUMN untuk melakukan revaluasi aset. Asetnya naik lebih dari 800 triliun. Ya, sehingga penerimaan pajak nambah 32 triliun. Itu hanya 18 BUMN yang ikut. Kalau lebih banyak lagi aset BUMN akan naik 2.500 triliun. Ya, pajak bakal dapat 100 triliun. Tetapi tidak ada pikiran-pikiran besar. Ya, yang ada pikiran bagaimana ngegrogoti BUMN. Itu ya pengusaha UKM begitu ya, kecil menengah. Nah ini solusinya apakah kalau menurut Presiden Jokowi agar di merger saja nih yang kecil-kecil ini, yang catering dan lain-lain sehingga tidak berbenturan dengan pengusaha kecil menengah? Saya rasa ide Presiden itu bagus, perlu didukung karena banyak sekali inefisiensi. Pengalaman saya di BUMN, saya pernah jadi Preskom Semen Gresik, pernah jadi Preskom BNI. Itu kebanyakan kosnya kemahalan. Ya, kebanyakan BUMN itu kosnya redundant. Ya, di Gresik kami berhasil nurunkan kos $8 per ton dan nambah hari kerja 50 hari, sehingga keuntungan Gresik itu naik dari 400 miliar. Tahun kedua 1,8 triliun, tahun pertama, tahun kedua 3,2 triliun, hampir 8 kali. Sederhana kok ilmunya ngelola BUMN, tekan kos, ya karena kalau mau tekan kos harus fokus, nggak bisa sing perintil ikut ini ikut itu, ya kan? Yang kedua nambah efisiensi dan produktivitas. Dengan dua ini aja banyak hal bisa dilakukan untuk membenahi BUMN. Tapi kalau menyinggung itu ya Menko Maritim mengatakan dijual saja begitu atau ya begitu ya Pak ya? Solusinya dijual saja. Saya no komentar lah itu. Mengganti. Pak mungkin direspon Pak Said. Begini, saya jadi musuh utama BUMN adalah intervensi non korporasi. Intervensi korporasi adalah masuknya kepentingan non korporasi ke dalamnya. Nah itu yang musuh utama. Nah itu membuat biasanya kos menjadi tidak real dan lain-lain itu. Nah ini kalau ini tidak dilakukan, karena sebenarnya hampir semua orang-orang BUMN itu asal dia bekerja secara profesional, tidak ada beban-beban lain yang non korporasi, itu bisa berpikir jernih. Tapi memang apa dikatakan Rizal Ramli, perlu orang yang ditakuti ditempatkan di BUMN sehingga yang mau intervensi itu juga nggak berani. Jangan sampai justru orang yang dimasukkan ke sana adalah pintu intervensi, menjadi pintu intervensi. Nah, karena di BUMN ini, Pak Said Didu dalam prakteknya sengaja dipilih beberapa direksi BUMN yang bermasalah supaya loyal dan bisa nyetor gitu. Nah, itulah kalau itu terjadi itu musuh, itulah awal kehancuran. Itu sama dengan udah mengirim malaikat maut ke BUMN gitu. Tapi setelah intervensi masalahnya seperti disampaikan Pak Rizal Ramli tadi itu BUMN banyak yang tidak fokus, perintilan seperti itu juga menjadi masalah. Jadi saya bilang begini, itu kalau sudah intervensi masuk, kan saya begini, saya baru saja
ada menyatakan dirikan anak perusahaan ini. Saya tahu ternyata ada intervensi supaya mendirikan itu. Dan itu sering terjadi. Ada pihak lain ingin membuat bisnis, tapi dia nggak berani sendiri, maka mengundang BUMN sehingga bikin anak perusahaan. Itu biasanya istilahnya kalau lahirnya lewat pernikahan resmi, itu biasanya bagus anak perusahaan itu. Tapi kalau lahir dari hasil selingkuh, itulah yang anak perusahaan yang rusak. Jadi sebenarnya, nah kita lihat nanti, biasanya yang di luar core bisnis itu adalah anak perusahaan lahir hasil selingkuh. Anak perusahaan lahir yang hasil selingkuh, maksudnya ada orang yang ingin mau masuk cawe-cawe BUMN, maka dia pengaruhi untuk membentuk anak perusahaan. Itu hasil selingkuh istilah saya. Tapi kalau biasanya, kalau yang murni itu biasanya dalam core. Silakan Pak Yuli. Hasil klaster kemarin yang kita raker ada hampir 1.000 orang, Pak Rizal, dan Kadin udah sampai 100.000 orang. Berkurangnya fungsi dan peran BUMN sebagai agent of development dan perintis. Dan yang kedua, proyek-proyek strategis yang diminati oleh swasta diambil dan dikerjakan oleh BUMN. Saya belum sampai ke teknisnya gimana, kenapa yang cukup strategis BUMN yang dapat, apakah masalah modal? Ini udah agak besar nih size-nya. Saya lagi cek, tapi intinya kecemburuan itu yang disuarakan. Jadi ini bicara yang agak size-nya lebih besar gitu. Contohnya mungkin bangun jalan tol. Nah, kayaknya selalu yang menang BUMN gitu, BUMN karya. Nah, saya dapat keluhan kenapa nggak swasta diikutkan atau dikerjasamakan atau konsorsium, atau kalau tidak ya di tender free fight. Baik, gitu. Tapi ini Pak Rizal, tadi kita sudah diskusi selain dikeluhkan Pak Yugi tadi itu ya, bahwa seandainya kemudian dicabut begitu ya, dikurangi peran BUMN, yang masuk malah asing begitu Pak. Itu yang dikhawatirkan Pak Said Didu juga. Ya memang persoalannya kadang-kadang buat proyek yang multi-miliar dolar, swasta domestik nggak sanggup. BUMN bisa masuk di situ karena dukungan nggak langsung dari perbankan. Sebetulnya sih bisa kok dilakukan, diberikan kesempatan lebih besar kepada swasta, tapi jangan main sing perintil. Iya kan, kalau main sing perintil artinya kagak-kagak seperti Presiden katakan, catering lah, apalah, dan segala macam. Fokus kepada core business. Ya. Nah, tinggal cari pemasok swasta yang kompetitif. Iya kan? Kalau pemasok swastanya kompetitif, efisien, otomatis juga cost daripada BUMN itu akan turun. Ya, dan kalau itu terjadi, BUMN ini akan sangat menguntungkan kok. Ya, ini memang kenyataannya seperti itu. Jadi Pak. begini, saya ingin fair aja sih melihatnya. Contohlah, jalan tol Jawa. Itu kan sebagian besar dulu swasta dikasih, tapi nggak ada yang jalan kan, sehingga diambil alih oleh BUMN kan Pak. Jadi tidak juga. Nah, contoh umpamanya EPC. EPC sekarang swasta udah nggak ada. Satu-satunya adalah Rekin. Rekin yang hidup. Yang lain Tripatra udah asing yang punya. Nah, jadi maksud saya begini. Matinya swasta itu juga harus dianalisis oleh Kadin. Penyebabnya Anda mati kenapa? Gitu kan. Jadi jangan karena BUMN-nya maju menjadi EPC tambah kuat, terus mencemburu yang ini. Jadi maksud saya, kita fair saja. Seperti kalau menyebutkan jalan, Pak, mohon maaf aja, memang kalau udah 300 miliar, 400 miliar ke atas, kontraktor swasta udah susah masuk. Ya Pak, nah, jadi jangan sampai menyatakan BUMN jangan masuk sana, maka kontraktor asing yang masuk. Nah, jadi menurut saya adalah begini, yang kecil-kecil betul Pak Rizal, yang kecil-kecil jangan BUMN masuk, yang besar BUMN masuk menggendong swasta gitu. Tapi bukan menyatakan sudah dominasi ekonomi maka BUMN dijual, itu yang nggak pas itu. Kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.